Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal ya untuk P3K. Kompetensinya adalah tenaga kesehatan, teman-teman. Tenaga kesehatan dengan formasi jabatan yaitu perawat ahli pertama. Nah, ini sudah bagian ketiga ya atau part 3. Nah, dalam part 3 ini atau bagian ketiga nanti akan ada sebanyak 55 soal yang akan kita simulasikan. Dan soal-soal ini yang kita susun ya itu sudah sesuai dengan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB gitu. Jadi tidak berlama-lama, kita langsung saja menuju ke simulasi soal yang pertama. Seorang perawat dihadapkan pada dilema etik ketika seorang pasien menolak tindakan medis yang dapat menyelamatkan nyawanya. Prinsip etik apakah yang menjadi prioritas dalam situasi ini? A. Beneficence, B. Non-maleficence, C. Autonomy, D. Justice, atau E. Veracity. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya, jawabannya yang benar itu yang C, teman-teman ya. Pembahasan prinsip autonomi ya, itu menghargai hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri. Bahkan jika keputusan tersebut bertentangan dengan rekomendasi medis ya. Jadi tetap aja keputusan pasien itu bisa kita hargai ya, dan itu namanya adalah kaitan dengan prinsip etik autonomi. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, perawat mengetahui bahwa seorang rekan kerja memberikan dosis obat yang salah tetapi belum melaporkannya. Tindakan apa yang sesuai dengan prinsip etik? A. Menutupi kesalahan untuk melindungi rekan kerja. B. Memberitahu pasien tanpa persetujuan rekan kerja. C. Melaporkan insiden kepada supervisor. D. Meminta rekan kerja memperbaiki kesalahan tanpa melaporkannya. Atau E. Mengabaikan situasi untuk menghindari konflik. Yang benar adalah kita lihat ya, jawabannya itu yang C ya. Pembahasan prinsip veracity ya atau kejujuran dan justice atau keadilan itu mengharuskan perawat untuk melaporkan insiden yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien ya. Jadi hal tersebut harus dilaporkan karena untuk berpengaruh kepada keselamatan pasiennya. Sehingga jawabannya adalah C, melaporkan insiden kepada supervisor. Selanjutnya, seorang pasien dengan penyakit terminal meminta informasi tentang prognosisnya. Perawat merasa tidak nyaman menyampaikan berita buruk tersebut. Prinsip etik manakah yang harus diutamakan? A. Beneficence, B. Veracity, C. Justice, D. Fidelity, atau E. Confidentiality. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasan veracity mengharuskan perawat memberikan informasi yang jujur kepada pasien, termasuk mengenai prognosis mereka ya. Jadi jawabannya adalah yang B, veracity. Selanjutnya, perawat diminta untuk memberikan informasi tentang kondisi kesehatan pasien kepada anggota keluarga tanpa izin pasien. Prinsip etik apakah yang harus dipertimbangkan? A. Confidentiality, B. Autonomy, C. Justice, D. Beneficence, atau E. Non-maleficence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya
Confidentiality itu melindungi informasi pribadi pasien dan hanya dapat dibagikan jika pasien memberikan izin. Jadi jawabannya adalah yang A, confidentiality. Selanjutnya, perawat menghadapi situasi di mana dua pasien membutuhkan ventilator, tetapi hanya satu yang tersedia. Prinsip etik apakah yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan? A. Autonomy, B. Justice, C. Beneficence, D. Non-maleficence, atau E. Fidelity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya, justice. Pembahasan justice mengacu pada pembagian sumber daya yang adil, terutama dalam situasi di mana ada keterbatasan sumber daya. Jadi jawabannya justru yang justice. Selanjutnya, jika seorang pasien tidak diberikan informasi lengkap tentang resiko prosedur sebelum memberikan persetujuan, apa yang dilanggar? A. Informed consent, B. Fiduciary duty, C. Justice, D. Patient confidentiality, atau E. Autonomy. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, informed consent mengharuskan pasien memahami resiko, manfaat, dan alternatif dari prosedur medis sebelum memberikan persetujuan. Jadi jawabannya yang A ya, informed consent. Selanjutnya, apa tindakan hukum yang dapat diambil jika seorang perawat memalsukan dokumen medis? A. Teguran etis, B. Tuntutan pidana, C. Tuntutan perdata, D. Pencabutan lisensi, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya. Pembahasannya, pemalsuan dokumen medis adalah pelanggaran serius yang dapat mengakibatkan tindakan pidana, perdata, teguran etis, dan bahkan pencabutan lisensi perawat ya. Jadi semua ini merupakan hukuman yang diberikan kepada perawat yang memalsukan dokumen ya. Sehingga jawabannya adalah benar. Semuanya benar. Selanjutnya, apa tanggung jawab legal utama perawat dalam pemberian obat? A. Mengikuti instruksi dokter tanpa pengecualian. B. Memverifikasi dosis dan memastikan keamanan pasien. C. Menyetujui resep tanpa memeriksa ulang. D. Membebaskan pasien dari efek samping obat. Atau E. Memberikan obat tanpa dokumentasi. Yang benar adalah kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, perawat secara hukum bertanggung jawab untuk memverifikasi dosis, indikasi, dan keamanan obat sebelum memberikannya kepada pasien. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman, memverifikasi dosis dan memastikan keamanan pasien. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat jika diminta melakukan prosedur yang berada di luar lingkup prakteknya? A. Menolak secara profesional. B. Menerima untuk membantu dokter. C. Melakukan prosedur dengan panduan. D. Melaporkan kepada otoritas kesehatan. Atau E. Mengajukan surat peringatan hukum. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang A ya. Pembahasan, perawat harus menolak melakukan tindakan di luar lingkup prakteknya untuk melindungi diri dari konsekuensi hukum ya. Jadi secara profesional perawat itu boleh menolak ya. Jadi jawabannya yang A. Selanjutnya, jika seorang pasien dibiarkan tanpa pengawasan dan mengalami cedera, jenis kelalaian apakah ini? A. Gross negligence, B. Comparative negligence,
C. Ordinary negligence, D. Contributory negligence, atau E. Passive negligence. Jawabannya adalah gross negligence, comparative negligence, ordinary negligence, kemudian contributory negligence atau passive negligence. Jawabannya adalah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasan ordinary negligence terjadi ketika perawat gagal melaksanakan tugasnya dengan standar yang wajar, mengakibatkan kerugian pada pasien. Ya, jadi jawabannya yang C, ordinary negligence. Selanjutnya, pasien dari budaya tertentu hanya berbicara melalui kepala keluarga dalam pengambilan keputusan. Apakah langkah perawat? A. Menolak berkomunikasi kecuali dengan pasien langsung. B. Menghormati struktur keluarga dalam proses komunikasi. C. Mengarahkan pasien untuk berbicara langsung. D. Membatasi informasi kepada kepala keluarga. Atau E. Melibatkan pengacara hukum untuk menyelesaikan konflik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, beberapa budaya menempatkan kepala keluarga sebagai juru bicara. Perawat peka budaya harus menyesuaikan komunikasi dengan struktur tersebut. Jadi jawabannya yang B. Jadi menghormati struktur keluarga dalam proses komunikasi. Selanjutnya, perawat menangani pasien yang makanan tradisionalnya tidak tersedia di rumah sakit. Apa langkah yang tepat? A. Meminta pasien untuk makan apa yang tersedia. B. Memberikan rekomendasi makanan alternatif yang serupa. C. Mengabaikan preferensi makanan pasien. D. Menyarankan keluarga membawa makanan dari rumah. Atau E. Memberikan makanan rumah sakit tanpa diskusi. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang benar itu yang D. Pembahasan menghormati preferensi makanan adalah bagian dari kepekaan budaya. Jika makanan tradisional tidak tersedia, keluarga dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien. Jadi jawabannya yang D ya. Jadi keluarga, jadi kita sebagai perawat itu bisa menyarankan kepada keluarga untuk membawa makanan tersebut ya dari rumah. Ya, itu dalam rangka keluarga membantu memenuhi kebutuhan pasien tersebut. Selanjutnya, pasien dengan budaya tertentu merasa tidak nyaman menerima perawatan langsung dari lawan jenis. Apa tindakan yang sesuai? A. Memaksa pasien untuk menerima perawatan. B. Menyesuaikan jadwal agar perawat yang sama jenis kelamin menangani pasien. C. Melaporkan pasien ke manajemen rumah sakit. D. Menjelaskan bahwa rumah sakit tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Atau E. Mengabaikan keluhan pasien. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya. Pembahasannya, memahami dan menghormati sensitivitas budaya pasien menunjukkan kepekaan budaya dalam praktek keperawatan. Jadi jawabannya yang B, bisa menyesuaikan jadwal agar perawat yang sama jenis kelaminnya itu menangani pasien tersebut. Selanjutnya, dalam budaya tertentu, pasien percaya bahwa konsultasi dengan pemimpin spiritual sama pentingnya dengan pengobatan medis. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat? A. Melarang karena dapat mengganggu proses medis. B. Mendorong pasien untuk fokus pada pengobatan medis saja. C. Mendukung konsultasi spiritual jika tidak menghambat perawatan medis. D. Menganggap keyakinan pasien tidak relevan. Atau E. Mengganti pengobatan medis dengan konsultasi spiritual. Yang benar adalah jawabannya yang benar itu yang C, teman-teman ya. Pembahasannya, kepekaan budaya mencakup menghormati kebutuhan spiritual pasien selama tidak menghalangi pengobatan medis ya. Jadi jawabannya yang C,
Mendukung konsultasi spiritual jika itu tidak menghambat perawatan medis. Selanjutnya, seorang pasien dari budaya tertentu menggunakan pengobatan tradisional herbal sebelum datang ke rumah sakit. Apa langkah yang tepat bagi perawat? A. Melarang pasien menggunakan obat herbal. B. Menjelaskan resiko interaksi antara herbal dan obat medis. C. Mengabaikan informasi tentang obat herbal. D. Menyalahkan pasien karena menggunakan metode yang tidak ilmiah. Atau E. Mengganti obat medis dengan herbal. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasan, perawat harus memahami dan menghormati penggunaan obat herbal sambil memberikan edukasi tentang potensi interaksi yang merugikan. Jadi jawaban yang B. Nah, jadi perawat itu memberikan edukasi ya dengan menjelaskan resiko interaksi antara obat herbal dan obat medis. Selanjutnya, perawat harus menjaga rahasia medis pasien meskipun keluarga meminta informasi tersebut. Prinsip apa yang diutamakan dalam kasus ini? A. Fidelity. B. Advokasi. C. Confidentiality. D. Accountability. Atau E. Autonomi. Yang benar adalah jawabannya yang C. Pembahasan, confidentiality mengharuskan perawat menjaga informasi pasien tetap rahasia, kecuali pasien memberikan izin untuk berbagi informasi tersebut ya. Jadi jawabannya yang C, confidentiality. Selanjutnya, seorang perawat melakukan tindakan keperawatan tanpa mencatatnya dalam rekam medis. Hal ini melanggar prinsip profesional apa? A. Advokasi. B. Fidelity. C. Documentation. D. Veracity. Atau E. Integrity. Yang benar adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang C. Pembahasan, dokumentasi yang akurat dan lengkap adalah tanggung jawab profesional perawat untuk memastikan rekam medis mencerminkan tindakan yang dilakukan. Jadi jawabannya yang C ya, documentation atau dokumentasi. Selanjutnya, dalam kasus pasien yang tidak sadar, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan perawatan jika pasien tidak memiliki dokumen arahan medis? A. Dokter. B. Perawat. C. Keluarga terdekat. D. Pengacara hukum pasien. Atau E. Dewan Etik Rumah Sakit. Yang benar adalah jawabannya yang benar ya adalah yang C ya. Pembahasan, dalam keadaan di mana pasien tidak dapat membuat keputusan, maka keluarga terdekat seringkali menjadi pengambil keputusan utama sesuai dengan hukum dan kebijakan rumah sakit. Jadi jawabannya yang C, keluarga terdekat. Selanjutnya, perawat menyadari bahwa kolega memberikan informasi yang salah kepada pasien. Apa tindakan terbaik? A. Mengabaikan karena bukan tanggung jawabnya. B. Memberitahu pasien secara langsung. C. Melaporkan ke manajemen keperawatan. D. Menghadapi kolega dan menyarankan koreksi informasi. E. Mendokumentasikan kejadian dalam rekam medis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang D. Pembahasan, sebagai profesional, perawat bertanggung jawab untuk memastikan pasien menerima informasi yang akurat dan membantu kolega untuk memperbaiki kesalahan secara profesional. Jadi yang D ya, menghadapi kolega dan menyarankan koreksi informasi. Selanjutnya, seorang perawat ingin meningkatkan standar praktik keperawatan di unitnya. Apa langkah yang sesuai? A. Mengajukan keluhan kepada manajemen. B. Membuat rencana pelatihan berbasis bukti. C. Mengadopsi standar dari unit lain tanpa diskusi. D. Mengkritik praktik rekan sejawat yang tidak sesuai.
E. Membuat kebijakan baru tanpa konsultasi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan profesionalisme keperawatan mencakup inisiatif untuk meningkatkan praktik melalui pendidikan dan penerapan bukti ilmiah. Jadi jawabannya yang B, membuat rencana pelatihan berbasis bukti. Selanjutnya, seorang perawat melakukan survei kesehatan lingkungan di komunitas. Fokus utama survei ini adalah A. Mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, B. Meningkatkan hubungan dengan tokoh masyarakat, C. Mendistribusikan alat kesehatan, D. Membentuk kebijakan nasional, atau E. Menilai kondisi ekonomi masyarakat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya. Pembahasannya, survei lingkungan bertujuan mengenali resiko yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan merancang intervensi yang tepat. Jadi jawabannya yang A. Mengidentifikasi faktor resiko kesehatan. Selanjutnya, program kesehatan berbasis masyarakat harus mencakup evaluasi. Apa tujuan utama evaluasi ini? A. Menemukan kekurangan masyarakat. B. Memberikan sanksi bagi yang tidak berpartisipasi. C. Menilai efektivitas dan dampak program. D. Meningkatkan jumlah peserta program. Atau E. Mengalihkan tanggung jawab ke pemerintah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa program mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Jadi jawabannya yang C. Menilai efektivitas dan dampak program. Selanjutnya, ketika merancang program pemberdayaan masyarakat, perawat harus melibatkan siapa? A. Hanya tenaga kesehatan profesional. B. Semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin lokal. C. Pihak berwenang tanpa partisipasi masyarakat. D. Individu yang memiliki pengetahuan medis. Atau E. Relawan dari luar komunitas. Yang benar adalah kita lihat jawabannya yang B ya. Pembahasan pelibatan semua lapisan masyarakat memastikan program relevan, diterima, dan mendukung keberlanjutan. Jadi jawabannya yang B ya. Semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin lokal tersebut. Selanjutnya, perawatan ingin mengurangi angka kejadian demam berdarah di komunitas. Langkah yang paling efektif adalah A. Melakukan fogging tanpa melibatkan masyarakat. B. Edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk. C. Mendistribusikan obat anti nyamuk. D. Mengandalkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Atau E. Menunggu masyarakat melaporkan kasus baru. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman ya. Pembahasan edukasi memberdayakan masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan secara mandiri. Jadi jawabannya yang B. Melakukan edukasi ya tentang pencegahan dan pemberantasan sarang nyamuk. Selanjutnya, apa peran utama perawat dalam pengabdian kepada masyarakat? A. Memberikan layanan medis langsung. B. Menggantikan peran dokter di masyarakat. C. Menentukan kebijakan nasional. D. Menjadi pengawas kesehatan di komunitas. Atau E. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang E ya, teman-teman. Pembahasan peran utama perawat adalah memberdayakan masyarakat
agar mampu menjaga kesehatan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang E ya, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan. Selanjutnya, pada pasien dengan luka bakar derajat 2, apa prioritas utama dalam asuhan keperawatan? A. Mengurangi nyeri, B. Mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, C. Menjaga lingkungan steril, D. Memberikan edukasi tentang perawatan luka, atau E. Meningkatkan nutrisi pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman ya. Pembahasan luka bakar menyebabkan kehilangan cairan besar, sehingga menjaga keseimbangan cairan pada prioritas adalah prioritas utama ya. Jadi jawabannya yang B, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya, pada pasien dengan insufisiensi vena kronis, intervensi utama keperawatan untuk mengurangi edema adalah A. Memberikan diuretik, B. Meningkatkan asupan cairan, C. Meninggikan tungkai pasien, D. Mengaplikasikan kompres hangat, atau E. Menghindari penggunaan stocking kompresi. Yang benar adalah kita lihat jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan meninggikan tungkai membantu mengurangi edema dengan meningkatkan aliran balik vena. Jadi jawabannya adalah yang C, meninggikan tungkai pasien. Selanjutnya, pasien dengan post-stroke mengalami disfagia. Apa tindakan prioritas perawat? A. Memberikan cairan secara intravena, B. Mengajarkan pasien makan sendiri, C. Memberikan makanan lunak dengan posisi duduk, D. Mengedukasi keluarga pasien tentang diet stroke, atau E. Memasang selang nasogastrik segera. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan posisi duduk dan makanan lunak membantu mencegah aspirasi pada pasien dengan disfagia. Jadi jawabannya adalah yang C, memberikan makanan lunak dengan posisi duduk. Selanjutnya, seorang pasien dengan penyakit ginjal kronis menunjukkan gejala hiperkalemia. Intervensi prioritas perawat adalah A. Mengurangi asupan cairan, B. Memberikan diuretik sesuai resep, C. Mengawasi tanda-tanda aritmia, D. Memberikan makanan kaya kalium, atau E. Memantau kadar kalsium. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang C. Pembahasannya, hiperkalemia dapat menyebabkan aritmia, sehingga pengawasan terhadap tanda-tanda ini adalah prioritas utamanya. Jadi jawabannya yang C ya. Jadi prioritas utamanya itu mengawasi tanda-tanda aritmia. Selanjutnya, pada pasien dengan asma akut, tanda yang menunjukkan memburuknya kondisi adalah A. Napas cepat dengan mengi, B. Penggunaan otot aksesori pernapasan, C. Penurunan frekuensi batuk, D. Tekanan darah meningkat, atau E. Saturasi oksigen lebih 95%. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan penggunaan otot aksesori menunjukkan kesulitan bernapas yang lebih berat dan memerlukan perhatian segera. Jadi jawabannya yang B, penggunaan otot aksesori pernapasan.
Selanjutnya, seorang ibu hamil dengan usia kehamilan 34 minggu mengalami hipertensi gestasional. Tindakan utama perawat adalah A. Memberikan diuretik sesuai resep, B. Memantau tekanan darah setiap hari, C. Menyusun jadwal istirahat yang cukup, D. Mengedukasi tentang diet rendah garam, atau E. Memberikan edukasi tentang tanda bahaya preeklamsia. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang E. Pembahasan hipertensi gestasional dapat berkembang menjadi preeklamsia, sehingga penting untuk mengedukasi ibu tentang tanda-tanda bahaya. Jadi jawabannya yang E ya, memberikan edukasi tentang tanda bahaya preeklamsia. Selanjutnya, seorang ibu dengan bayi baru lahir mengalami kesulitan bonding. Apa intervensi yang tepat? A. Mendorong ibu untuk memeluk bayinya lebih sering. B. Menyarankan terapi psikologis segera. C. Memberikan tugas lain agar ibu tidak terlalu stres. D. Menghindari bayi dari ibu untuk sementara waktu. E. Mengedukasi keluarga untuk membantu perawatan bayi. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang A. Pembahasannya, sentuhan fisik membantu meningkatkan bonding antara ibu dan bayi, serta mempererat hubungan emosional. Jadi jawabannya yang A. Jadi intervensi yang sering dilakukan dan cukup tepat adalah melakukan untuk mendorong si ibu agar lebih sering memeluk bayinya ya. Nah, mendorong ibu untuk memeluk bayinya lebih sering. Selanjutnya, pada ibu postpartum yang tidak ingin menyusui, apa tindakan utama untuk mengurangi produksi ASI? A. Memberikan obat penghenti laktasi sesuai resep. B. Mengurangi asupan cairan harian. C. Meningkatkan aktivitas fisik. D. Menghindari stimulasi payudara. Atau E. Memijat payudara secara rutin. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang D ya. Pembahasan stimulasi payudara termasuk memompa atau memijat dapat meningkatkan produksi ASI. Menghindari stimulasi membantu menurunkan produksi. Jadi jawabannya yang D, menghindari stimulasi payudara. Selanjutnya, pasien hamil dengan diabetes gestasional memiliki kadar gula darah tinggi. Apa prioritas perawat? A. Memberikan insulin sesuai resep. B. Mengedukasi ibu tentang diet rendah gula. C. Memantau pergerakan janin setiap hari. D. Merujuk ibu ke dokter spesialis endokrin. Atau E. Menganjurkan olahraga ringan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang A ya. Pembahasan insulin adalah terapi utama untuk mengontrol kadar gula darah pada ibu dengan diabetes gestasional. Jadi jawabannya yang A, bisa memberikan insulin sesuai resep. Selanjutnya, pada ibu postpartum dengan mastitis, intervensi keperawatan yang tepat adalah A. Menghentikan menyusui sementara. B. Memberikan kompres hangat pada area yang sakit. C. Menyediakan pompa ASI untuk digunakan. D. Memberikan antibiotik profilaksis. Atau E. Merujuk ke spesialis bedah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, itu yang B ya teman-teman. Pembahasan kompres hangat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan aliran ASI pada ibu dengan mastitis. Jadi jawabannya yang B, memberikan kompres hangat pada area yang sakit. Selanjutnya, pada anak dengan kejang demam,
prioritas tindakan setelah kejang berhenti adalah A. Memberikan antipiretik, B. Memastikan hidrasi yang cukup, C. Memantau tanda vital, D. Mengajarkan orang tua tentang pencegahan kejang, atau E. Melakukan pemeriksaan laboratorium. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C, teman-teman. Pembahasan setelah kejang berhenti, tanda vital harus dipantau untuk menilai status neurologis dan mengidentifikasi komplikasi. Jadi jawabannya adalah yang C, memantau tanda vital. Selanjutnya, pada bayi dengan kolik, langkah yang dapat membantu menenangkan bayi adalah A. Memberikan makanan padat lebih awal, B. Memberikan ASI lebih sering, C. Menggoyang-goyangkan bayi dengan cepat, D. Menggunakan teknik swaddling atau membedong ya. Kemudian E. Memberikan air putih hangat. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar, yang D ya. Pembahasan swaddling ya, atau membedong, itu memberikan rasa nyaman dan membantu menenangkan bayi yang mengalami kolik. Jadi jawabannya yang D. Dia bisa menggunakan teknik swaddling atau membedong ya teman-teman. Selanjutnya, seorang anak dengan fraktur femur menggunakan gips. Tanda komplikasi yang memerlukan tindakan segera adalah A. Nyeri ringan pada lokasi fraktur, B. Penurunan mobilitas jari kaki, C. Penurunan nafsu makan, D. Demam ringan, atau E. Kemerahan ringan di sekitar gips. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan penurunan mobilitas jari kaki dapat menunjukkan sindrom kompartemen, komplikasi serius yang memerlukan tindakan segera. Jadi jawabannya yang B, penurunan mobilitas jari kaki. Selanjutnya, seorang anak dengan cacar air mengalami gatal hebat. Apa intervensi terbaik? A. Memberikan lotion kalamin, B. Memberikan mandi air hangat, C. Menyarankan anak untuk tidak bermain di luar, D. Memberikan antihistamin sesuai resep, E. Mengajarkan anak untuk tidak menggaruk. Jawabannya adalah jawaban yang benar kita lihat adalah yang A. Pembahasan lotion kelamin membantu meredakan gatal dan mencegah anak menggaruk yang dapat menyebabkan infeksi sekunder. Jadi jawabannya yang A. Jadi bisa memberikan lotion kelamin. Selanjutnya, seorang anak dengan diare akut menunjukkan tanda-tanda dehidrasi berat. Apa tindakan prioritas perawat? A. Memberikan cairan intravena sesuai resep, B. Memberikan oralit dengan frekuensi sering, C. Memberikan makanan cair, D. Mengurangi aktivitas fisik anak, atau E. Melaporkan kondisi ke dokter. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang A ya teman-teman. Pembahasannya, dehidrasi berat memerlukan rehidrasi cepat dengan cairan intravena untuk mengembalikan keseimbangan cairan tubuh. Jadi jawabannya yang A, memberikan cairan intravena sesuai resep. Selanjutnya, pasien dengan gangguan stres pasca trauma ya atau PTSD menghindari berbicara tentang insiden traumatik. Apa intervensi yang sesuai? A. Mendorong pasien untuk segera menceritakan trauma,
B. Menghormati keinginan pasien untuk tidak membahas trauma. C. Memberikan edukasi tentang pentingnya berbagi pengalaman. D. Mengatur sesi kelompok untuk berbagi pengalaman. Atau E. Menggunakan teknik terapi eksposur langsung. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B, teman-teman. Pembahasan pasien PTSD ya, atau gangguan stres pasca trauma, mungkin belum siap membahas trauma. Pendekatan yang menghormati kesiapan pasien adalah prioritas utama ya. Jadi yang B, teman-teman. Jadi kita harus menghormati keinginan pasien untuk tidak membahas trauma tersebut. Selanjutnya, seorang pasien dengan gangguan kepribadian borderline sering menunjukkan perilaku manipulatif. Apa respon terbaik perawat? A. Memberikan perhatian berlebihan pada pasien. B. Menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi. C. Menghindari berkomunikasi dengan pasien. D. Mengkonfrontasi pasien tentang perilakunya. Atau E. Menyusun jadwal yang fleksibel untuk pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, batasan yang konsisten membantu mencegah perilaku manipulatif tanpa mengganggu hubungan terapeutik. Ya, jadi jawabannya adalah B. Menetapkan batasan yang jelas dalam interaksi. Selanjutnya, pasien dengan skizofrenia menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Apa intervensi terbaik? A. Memaksa pasien untuk bergabung dalam aktivitas kelompok. B. Memberikan waktu bagi pasien untuk sendiri. C. Mengundang pasien untuk bergabung dalam aktivitas yang terstruktur. D. Mengabaikan perilaku menarik diri. Atau E. Memberikan konseling intensif segera. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, aktivitas terstruktur membantu pasien membangun kembali kemampuan sosial tanpa tekanan yang berlebihan. Jadi jawabannya yang C ya, bisa mengundang pasien tersebut untuk bergabung dalam aktivitas yang terstruktur ya. Selanjutnya, pasien dengan gangguan psikotik akut mengalami waham bahwa ia sedang dianiaya. Apa pendekatan perawat? A. Membantah kepercayaan pasien secara langsung. B. Mengabaikan waham pasien. C. Menyatakan bahwa perasaan takut pasien dimengerti. D. Mengkonfirmasi kepercayaan pasien untuk menenangkan mereka. Atau E. Memberikan informasi tentang realitas yang benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, mengakui perasaan pasien, membangun hubungan terapeutik tanpa memperkuat waham mereka. Jadi jawabannya yang C, menyatakan bahwa perasaan takut pasien itu dimengerti. Selanjutnya, seorang pasien mengalami delirium tremens setelah berhenti konsumsi alkohol. Tindakan prioritas perawat adalah A. Memberikan cairan intravena untuk mencegah dehidrasi. B. Memastikan lingkungan aman dan bebas stimulus berlebihan. C. Memberikan vitamin B1 sesuai resep. D. Memberikan terapi kelompok tentang alkoholisme. Atau E. Melakukan evaluasi psikologis intensif. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasannya, pasien dengan delirium tremens memiliki resiko tinggi cedera.
sehingga lingkungan aman menjadi prioritas utama. Jawabannya yang B ya, memastikan lingkungan aman dan bebas stimulus berlebihan. Selanjutnya, apa peran utama perawat dalam program kesehatan berbasis komunitas? A. Memberikan pelayanan medis kepada individu. B. Menyusun kebijakan kesehatan nasional. C. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. D. Menggantikan tugas dokter di komunitas. Atau E. Mengawasi pelaksanaan program kesehatan daerah. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasannya, perawat komunitas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan layanan kesehatan untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi. Jadi jawabannya yang C, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya, dalam program pencegahan stunting, prioritas utama perawat komunitas adalah A. Memberikan makanan tambahan kepada anak balita. B. Mengedukasi ibu hamil tentang nutrisi seimbang. C. Memberikan vitamin A kepada balita. D. Meningkatkan cakupan imunisasi. Atau E. Mengurangi angka kelahiran di komunitas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang B ya. Pembahasan, edukasi nutrisi selama kehamilan adalah langkah preventif penting dalam mencegah stunting pada anak. Jawabannya yang B, melakukan edukasi ya kepada ibu hamil tentang nutrisi seimbang. Selanjutnya, perawat komunitas menemukan kasus gizi buruk pada anak di wilayahnya. Apa langkah prioritas? A. Melaporkan ke dinas kesehatan setempat. B. Memberikan makanan tambahan tinggi kalori. C. Merujuk anak ke pusat kesehatan masyarakat. D. Melakukan survei gizi pada komunitas. Atau E. Meningkatkan kesadaran ibu tentang pentingnya ASI. Jawabannya adalah jawabannya yang benar itu yang C. Pembahasan, anak dengan gizi buruk memerlukan evaluasi dan intervensi medis lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, jadi langkah yang dapat dilakukan itu adalah melakukan rujuk ya atau merujuk anak tersebut ke pusat kesehatan masyarakat yang memiliki fasilitas yang lebih memadai ya. Selanjutnya, perawat komunitas mencatat bahwa kebiasaan merokok tinggi di kalangan remaja. Intervensi terbaik adalah A. Mengadakan kampanye bahaya merokok di sekolah. B. Melarang penjualan rokok di wilayah tersebut. C. Menghukum remaja yang tertangkap merokok. D. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan mental. Atau E. Mengajarkan teknik berhenti merokok secara individual. Yang benar adalah kita lihat jawabannya. Yang benar itu yang A. Pembahasannya, edukasi di sekolah adalah langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kebiasaan merokok di kalangan remaja. Jadi jawabannya yang A ya. Bisa mengadakan kampanye berbahaya merokok di sekolah. Selanjutnya, dalam situasi darurat bencana, apa fokus utama perawat komunitas? A. Menyediakan layanan kesehatan dasar. B. Melakukan survei kesehatan populasi terdampak. C. Mengkoordinasikan distribusi logistik. D. Menyusun laporan kesehatan kepada pemerintah. Atau E. Melibatkan masyarakat dalam manajemen bencana. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, dalam situasi darurat, layanan kesehatan dasar seperti penanganan luka, penyakit infeksi, dan kebutuhan medis segera adalah prioritas utama. Jadi jawabannya A. Menyediakan layanan kesehatan dasar. Selanjutnya, dalam program keluarga berencana,
perawat komunitas harus memprioritaskan A. Menyediakan alat kontrasepsi gratis. B. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat keluarga berencana. C. Memaksa masyarakat untuk mengikuti program. D. Mengutamakan sterilisasi pada pasangan dengan banyak anak. E. Menyediakan layanan kontrasepsi hanya di puskesmas. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan edukasi tentang manfaat keluarga berencana membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Jadi jawabannya yang B ya, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat keluarga berencana. Selanjutnya, perawat komunitas mendapati bahwa tingkat kebersihan lingkungan di suatu desa sangat rendah. Apa tindakan terbaik? A. Mengorganisasi kerja bakti membersihkan lingkungan. B. Membagikan alat pembersih kepada masyarakat. C. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi. D. Melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah daerah. Atau E. Memberikan penghargaan kepada desa dengan kebersihan terbaik. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan edukasi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi jawabannya yang C. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi. Selanjutnya, dalam pelaksanaan promosi kesehatan di komunitas, perawat harus A. Menggunakan pendekatan individual. B. Melibatkan tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi. C. Menggunakan bahasa formal dalam setiap interaksi. D. Mengutamakan media cetak untuk menyebarkan informasi. Atau E. Memberikan informasi tanpa mempertimbangkan budaya lokal. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan melibatkan tokoh masyarakat membantu meningkatkan kepercayaan dan efektivitas promosi kesehatan. Jadi yang B ya, melibatkan tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, dalam pengelolaan limbah medis di komunitas, perawat komunitas harus A. Mengarahkan limbah medis ke tempat pembuangan sampah umum. B. Menyediakan tempat pembakaran limbah medis. C. Mengedukasi masyarakat tentang pemilihan limbah medis. D. Membawa limbah medis ke fasilitas kesehatan terdekat. Atau E. Membuat kebijakan lokal untuk mengatur limbah medis. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan edukasi pemilahan limbah medis membantu mencegah kontaminasi dan penyebaran penyakit. Jadi jawabannya yang C, melakukan edukasi ya kepada masyarakat tentang pemilahan limbah medis. Selanjutnya, dalam program peningkatan gizi di komunitas, perawat komunitas harus memprioritaskan A. Pembagian makanan tambahan untuk semua anggota komunitas. B. Penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola makan sehat. C. Pelaksanaan survei status gizi setiap bulan. D. Memberikan suplemen vitamin kepada seluruh keluarga. Atau E. Mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B. Pembahasan edukasi gizi membantu masyarakat memahami pentingnya pola makan sehat untuk mencegah malnutrisi. Jadi jawabannya yang B ya. Penyuluhan tentang gizi seimbang dan pola makan sehat.